Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi hari ini, Pak Helmi akan memberikan materi tentang kelas 5, tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Oh ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, oke. Untuk pembelajaran yang pertama ini, apakah kalian sudah sarapan? Nah, makanan yang kalian makan untuk sarapan tadi pasti makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Jadi kalian akan menjadi kuat dan semangat karena kalian telah sarapan. Nah, apakah kalian sering melihat gambar seperti ini, anak-anak? Di rumah, di tetangga, di toko, di televisi, di jalan, sering kita lihat seperti ini. Ini adalah gambar tentang iklan. Nah, sesudah kalian sarapan tadi, kegunaan makanan dan iklan itu ada di sini. Tubuh kita memiliki organ pencernaan untuk mengolah makanan. Makanan yang sehat bergizi dapat menjaga organ pencernaan. Nah, pencernaan kita akan menjadi sehat saat kita memasukkan makanan yang sehat dan bergizi, bukan makanan yang basi. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan sendiri dapat disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, iklan itu mengandung gambar dan kata kunci serta tujuannya. Jadi gambar, kata kunci, dan tujuan iklan itu harus jelas. Kata kunci sendiri itu mengandung arti bahwa kata-kata inti dari iklan. Perhatikan iklan berikut ini. Nah, itu ada sebuah iklan tentang makanan yang sehat. Jadi iklan tersebut adalah membahas atau bertujuan untuk masyarakat membiasakan sarapan sehat sebelum pukul 9 pagi. Kata kuncinya adalah sarapan sehat. Nah, itu pengertian dari iklan. Nah, saat kita sarapan, kalian tadi ada mungkin yang meminum susu, memakan buah, memakan roti. Nah, susu yang kalian minum itu adalah untuk pelengkap makanan kita. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Jadi susu itu untuk penyempurna. Tahukah kalian dari susu itu berasal dari mana? Nah, susu berasal dari sapi, bisa dari kambing. Itu adalah macam-macam jenis hewan. Nah, untuk menghasilkan susu yang sehat, kita harus mengambilnya dari hewan-hewan yang sehat. Jadi hewan-hewan yang sehat itu pun harus memakan makanan yang sehat. Nah, kita akan melihat pencernaan dari hewan-hewan yang kalian manfaatkan sehari-hari itu. Jadi organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya, yang pertama adalah serangga. Yang kita bedah sekarang ini adalah belalang. Jadi serangga itu yang pertama adalah makanan yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah di mulut, dan makanan yang sudah di mulut akan masuk ke tembolok setelah dikunyah, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang disimpan
lalu akan masuk ke empedal. Setelah dari tembolok tadi akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan lebih halus lagi. Setelah hancur, makanan akan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Enzim itu akan mencerna makanan dan menghancurkannya di lambung, lalu masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Setelah diserap sari makanannya, sisanya akan dibuang melalui anus. Itu alat pencernaan serangga. Berikutnya adalah hewan ruminansia atau hewan memamah biak, atau hewan yang mamalia yang sering mengunyah makanannya secara 2 kali. Makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan, atau makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di rumen. Nah, jadi lambung sapi itu terbagi menjadi 4. Jadi ada rumen, ada retikulum, ada omasum, itu nanti ada apomasum, itu di situ terbagi menjadi 4. Jadi kelihatannya sapi itu memiliki 4 perut, tapi itu lambung yang dibagi menjadi 4 perut. Jadi yang pertama rumen adalah perut besar, untuk penyimpanan sementara. Setelah dari rumen, saat istirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Kalau orang Jawa bilang gayemi. Nah, setelah dikunyah kembali, makanan akan masuk ke retikulum atau jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing yang tidak terdeteksi. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu makanan masuk ke abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di makanan. Sari-sari kemudian akan diserap oleh usus halus. Nah, sisanya akan dibuang melalui anus. Itu untuk hewan memamah biak. Nah, yang ketiga adalah ikan. Nah, ikan sendiri adalah mempunyai mulut, esofagus atau tenggorokan atau kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Untuk ikan, nah ini untuk katak. Jadi urutannya sama sebetulnya, cuma yang membedakan alat-alat pencernaannya dari masing-masing hewan tersebut. Jadi terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sudah memiliki usus besar di katak, dan kloaka atau anus. Yang terakhir adalah burung. Burung ini sistem pencernaannya serupa dengan serangga, hampir sama dengan serangga. Jadi ada mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Untuk alat-alat pencernaan dari hewan-hewan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada pertanyaan atau kita mau diskusi, bisa disampaikan di kolom komentar ataupun nanti langsung ke WA Pak Helmi. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.